Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salajana Pratiwi dengan NPM 2404301036 dari kelas Bela Negara K146 yang diambil oleh Budian Purnawati Solin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Bela Negara pada Generasi Muda di Era Digital. Dimulai dari pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang baru untuk berkomunikasi, berekspresi, ataupun memperoleh informasi. Dapat dilihat dari laporan APJII. APJII sendiri merupakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dalam publikasinya sudah tercatat 200 juta lebih pengguna di Indonesia. Nah, fenomena tersebut didominasi oleh generasi muda dari usia 12 hingga 27 tahun hingga mencapai 25% dari keseluruhan pengguna. Nah, generasi muda dalam sosial media ini dapat dijadikan sebagai pihak yang memiliki potensi besar dalam menjaga, mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya, bela negara sendiri merupakan sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kerelaan berkorban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga media strategis dalam menanamkan kesadaran bela negara. Nah, artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana media sosial dapat berperan dalam memperkuat nilai bela negara, tantangan yang dihadapi generasi muda, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam membangun karakter kebangsaan. Kita mulai memasuki pembahasan. Yang pertama adalah media sosial sebagai ruang publik digital. Media sosial merupakan ruang publik terbuka yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa batas, ruang, dan waktu. Tingginya aksesibilitas menyebabkan media sosial menjadi arena utama pertukaran informasi, baik itu informasi hoaks ataupun informasi yang faktual, yang dimana kondisi ini berpotensi dapat menimbulkan disintegrasi sosial apabila tidak dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas digital. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk membangun literasi kebangsaan melalui pembuatan konten-konten positif, kampanye kebangsaan, dan juga penyebaran edukasi publik. Kemampuan media sosial dalam menjaga audiens secara luas menjadikannya instrumen yang penting bagi upaya bela negara non-militer yang relevan bagi generasi muda. Yang kedua adalah bela negara dan juga peran generasi muda. Kesadaran bela negara merupakan aspek fundamental dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam konteks generasi muda yang hidup pada era digital, bentuk bela negara mengalami perluasan makna. Bila sebelumnya bela negara identik dengan aspek pertahanan fisik, ini bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai aktivitas digital seperti menjaga etika komunikasi di media sosial, menolak penyebaran hoaks, dan juga memproduksi konten yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Lalu, generasi muda sebagai agen perubahan memiliki peran signifikan dalam menciptakan lingkungan digital yang positif. Melalui literasi digital yang baik, generasi muda dapat menjadi pelopor dalam menyaring informasi dan mencegah penyebaran konten destruktif yang dapat merusak harmoni sosial. Selanjutnya yaitu tantangan bela negara di media sosial. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi terhadap identitas generasi muda. Contohnya adalah westernisasi, di mana kita
menerima ataupun memperoleh informasi mengenai budaya-budaya baru yang masuk melalui sosial media dan menerima budaya tersebut tanpa melakukan filterisasi, tanpa dikritisi terlebih dahulu apakah budaya tersebut layak untuk dicontoh ataupun layak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini yang dimana tanpa adanya filterisasi tersebut dapat mengancam jati diri bangsa atau jati diri sebagai generasi muda di Indonesia. Contohnya adalah seperti saat ini, anak-anak muda lebih sering mengonsumsi makanan manis, contohnya seperti boba yang datang dari Thailand daripada mengonsumsi jamu-jamuan. Seperti dulu saat saya kecil, saya masih sering sekali mengonsumsi jamu-jamu seperti jamu buyung upi atau jamu kunir asem yang dimana penjualnya itu masih berkeliling di area rumah saya. Jadi saya masih sempat merasakan bagaimana rasanya jamu-jamuan dibandingkan dengan generasi adik saya yang dimana dia ini cenderung mengonsumsi makanan manis seperti boba atau Thai tea dan juga minuman manis lainnya, dimana jamu-jamuan ini apabila tidak diteruskan dapat semakin dianggap hal yang tabu, padahal itu adalah jati diri bangsa ataupun budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua adalah penyebaran hoaks dan polarisasi opini politik. Media sosial sendiri sering digunakan sebagai sarana penyebaran hoaks, terutama berkaitan dengan politik dan isu SARA. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, menurunnya moralitas dan etika bermedia. Karena dalam media sosial sendiri ini yang sifatnya anonimitas, di mana seseorang bisa dengan bebas membuat akun dan membuat identitas akun tersebut menggunakan identitas lain ataupun tanpa identitas seseorang. Contohnya adalah di mana pemuda yang membuat akun untuk menyebar kebencian namun dengan profil kartun ataupun profil hewan, dan dimana itu tidak diketahui siapa pemilik konten ini. Nah, anonimitas tersebut dapat meningkatkan cyberbullying dan juga meningkatkan ujaran kebencian yang sangat tinggi, di mana fenomena tersebut menunjukkan lunturnya nilai kesopanan dan kepedulian sosial yang seharusnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, tantangan yang terakhir adalah rendahnya pendidikan bela negara berbasis digital. Di saat generasi muda ini banyak sekali mengonsumsi internet, namun pendidikan bela negara dari internet tersebut masih sangat rendah, dan juga pendidikan bela negara masih dominan pada pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang memiliki pemahaman yang relevan dengan tantangan era media sosial. Lalu bagaimana sih pemanfaatan media sosial sebagai implementasi bela negara? Yang pertama adalah implementasi nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman bagi generasi muda dalam interaksi di media sosial. Contohnya, sikap menghargai perbedaan, menjaga sopan santun, serta tidak menyebarkan ujian kebencian. Dan itu semua merupakan bentuk konkret pengamalan Pancasila di ruang digital. Lalu ada juga penciptaan konten positif untuk memperkuat nasionalisme. Contoh dari konten positif ini adalah mempromosikan budaya Indonesia, mempromosikan prestasi bangsa, mengenalkan sejarah Indonesia, dan juga mengedukasi tentang informasi-informasi Indonesia. Lalu
di mana konten ini dapat memperkuat rasa bangga terhadap tanah air dan menjadi penyeimbang dari konten-konten negatif. Yang ketiga adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi. Maraknya hoax di media sosial dan dari maraknya hoax di media sosial, disitulah letak pentingnya untuk melakukan verifikasi informasi. Dan dari verifikasi informasi tersebut menjadi kunci dalam mencegah penyebaran hoax yang dapat mengancam persatuan bangsa. Yang keempat, partisipasi dalam kampanye nasional dan komunitas digital. Lalu, sebagai penutup, media sosial memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai bela negara pada generasi muda. Sebagai ruang publik baru, media sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran informasi, tetapi juga arena pembentuk karakter kebangsaan. Meskipun dihadapkan pada tantangan globalisasi, masuknya budaya asing, serta penyebaran hoaks, generasi muda dapat menjadi garda terdepan penjaga negara melalui perilaku digital yang berlandaskan nilai Pancasila. Dengan meningkatkan literasi digital, memproduksi konten positif, menjaga etika bermedia, serta berpartisipasi aktif dalam kampanye kebangsaan, generasi muda dapat menjadikan media sosial sebagai sarana bela negara yang relevan dengan perkembangan zaman. Upaya tersebut perlu didukung oleh pendidikan formal, lingkungan keluarga, dan kebijakan negara agar generasi muda memiliki kesadaran bela negara yang kuat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.